Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Renungan kita hari ini terambil dari Injil Markus, pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai yang ke-26 dengan tema kuasa perkataan. Berbicara sudah menjadi bagian kehidupan manusia. Bayangkan jika dalam sehari saja kita tidak berbicara. Pastinya kita akan merasakan hal yang berbeda. Kenapa? Karena berbicara menjadi sarana manusia berinteraksi sebagai makhluk sosial. Pada kesempatan ini kita akan belajar dalam bagian firman Tuhan yang terdapat di ayat yang ke-20 sampai yang ke-26. Kisah bagaimana Yesus yang sebelumnya di pasal 11 ayat yang ke-12 sampai 14 mengutuk pohon ara karena tidak menghasilkan buah. Ketika melalui jalan yang sama, Petrus melihat pohon ara yang dikutuk Yesus menjadi kering dan ia memberitahukan hal tersebut kepada Yesus. Ketika Yesus melihatnya dan ia berkata, "Percayalah kepada Allah." Hal ini menjadi gambaran atas kuasa perkataan Yesus ketika ia mengutuk pohon ara itu. Yesus menegaskan kembali di ayat yang ke-23, asal tidak bimbang hati, tetapi percaya menjadi syarat perkataan kita berkuasa atas apa yang kita ucapkan. Bahkan di ayat yang ke-24 ia menegaskan, apa saja yang kita minta dan doakan, percayalah bahwa kita sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepada kita sebagai bentuk rasa percaya kita kepada Allah dengan sungguh atas apa yang kita ucapkan dengan iman. Selain itu, syarat berikutnya, bereskan hati dari segala akar pahit, amarah, sakit hati, dan hal lainnya yang mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Dengan demikian, pengampunan yang dari Allah akan kita peroleh. Begitu pula hubungan kita sebagai orang percaya dengan Allah. Bukankah sudah selayaknya, seharusnya kita berbicara dengan Dia, Allah yang kita sembah, dengan tujuan membangun hubungan yang lebih dekat, akrab dengan Dia, serta sebagai nafas hidup orang percaya. Percaya dan pemberesan hati di hadapan Allah menjadi syarat perkataan kita berkuasa, dan hal ini tidak terlepas dengan hubungan yang dekat, intim dengan Tuhan. Semuanya saling berkesinambungan. Jika kita mengharapkan perkataan kita berkuasa, sedangkan hubungan kita dengan Dia tidak terjalin dengan baik, kita tidak percaya seutuhnya kepada Allah, dan hati kita masih diisi dengan kepahitan, semuanya tidak ada faedahnya. Bapak Ibu, mari hari ini kita belajar dari Yesus. Jika kita ingin perkataan kita berkuasa atas hidup kita, maka yang pertama, percaya. Jangan bimbang hati, karena rasa bimbang akan membuat kita ragu dan tidak yakin atas kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kedua, bereskan hati kita dengan mengintrospeksi diri, menjadikan firman Tuhan sebagai dasarnya. Dan yang ketiga, jalinlah hubungan yang baik dengan Allah, karena hubungan yang baik membuat iman kita semakin kokoh. Demikian firman Tuhan, selamat beraktivitas. Shalom, Tuhan memberkati.